Pada pertanyaan pertama diketahui ada 3 persamaan seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai ini. Nilai yang akan kita cari adalah 20A ditambah 25B ditambah 30C. Kita bisa faktorkan dengan mengeluarkan angka 5 menjadi 5 kali 4A ditambah 5B ditambah 6C. Dari ketiga persamaan yang diberikan, 2A plus B plus C sama dengan 1, kemudian A plus 3B plus C sama dengan 2, kemudian A ditambah B ditambah 4C sama dengan 3. Jika ketiganya dijumlahkan, hasilnya adalah 4A ditambah 5B ditambah 6C sama dengan 6. Jadi ini nilainya adalah 6. Jadi yang akan kita cari nilainya adalah 5 dikalikan dengan 6. Hasilnya adalah 30. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Soal selanjutnya diketahui bahwa Bu Ana dapat membuat 150 kue dalam waktu 1 jam, atau ini sama dengan 60 menit. Kemudian, Bu Bella dapat membuat 100 kue dalam waktu 45 menit, dan Bu Citra dapat membuat 75 kue dalam waktu 30 menit. Masing-masing memperoleh waktu 1,5 jam atau 90 menit. Jadi, kue yang dibuat Bu Ana adalah 150 kue per 60 menit dikalikan dengan waktu yang diberikan, yaitu 90 menit. Jadi ini kita coret, ini 2 dan ini 3, sama dengan 450 per 2 kue. Atau ini sama dengan 225 kue. Sedangkan Bu Bella sama dengan 100 kue per 45 menit dikalikan dengan waktunya juga 90 menit. Ini kita coret, ini menjadi 2. Hasilnya adalah 200 kue. Kemudian Bu Citra adalah 75 kue per 30 menit. Waktunya juga sama, yaitu 90 menit. Dan ini kita coret, ini 3. Hasilnya adalah 225 kue. Jadi total kue yang dibuat mereka bertiga adalah 650 kue. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Berikutnya diketahui ada 3 persamaan. Seperti ini, kita diminta untuk menentukan hasil perkalian X, Y, dan Z. Dari persamaan pertama dan kedua, kita lakukan eliminasi. X min Y sama dengan Z, X plus Y sama dengan Z. Ini kita kurangi, ini habis, ini menjadi min 2Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 per min 2, nilainya adalah 0. Jadi perkalian X, Y, dan Z ini sama saja dengan X kali 0 kali Z. Hasilnya adalah 0. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Soal berikutnya diketahui bahwa ukuran sudut suatu segitiga adalah seperti ini. Kita diminta untuk menentukan ukuran sudut terbesarnya. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah ukuran sudut segitiga adalah 180. Jadi X ditambah 30 ditambah 2X ditambah 20 ditambah dengan 3X plus 10, hasilnya harus 180. Ini ada X, 2X, 3X, kalau dijumlahkan adalah 6X. Ditambah dengan 30, 20, 10, totalnya adalah 60, sama dengan 180. Jadi 6X sama dengan 180 dikurang 60. Diperoleh 6X sama dengan 120. Jadi X sama dengan 120 per 6 atau sama dengan 20. Jadi ukuran sudut itu yang pertama adalah X plus 30 sama dengan 20 plus 30, yaitu 50. Kemudian yang kedua, 2X plus 20, ini sama dengan 2 kali 20 ditambah 20 sama dengan 60. Yang berikutnya 3X plus 10, ini sama dengan 3 kali 20 ditambah 10. Hasilnya adalah 70. Jadi yang terbesar adalah 70. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Selanjutnya diketahui ada persegi panjang. Kita gambar. Kita misalkan panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L. Kemudian yang kedua,
panjang dari persegi panjang ditambah 40%. Jadi dari awalnya P, kemudian ditambah dengan 40% dari P. Ini sama dengan P ditambah 40 per 100 kali P, sama dengan 140 per 100 P. Dengan membagi dengan 20, diperoleh 7 per 5 P. Kemudian, lebarnya dikurangi 60%. Jadi dari awalnya L, dikurangi 60% dari L. Sama dengan L dikurang 60 per 100 kali L sama dengan 40 per 100 L. Dengan membagi dengan 20 masing-masing diperoleh 2 per 5 L. Jadi, luas yang pertama dibandingkan dengan luas yang kedua sama dengan panjang kali lebar dikalikan dengan 7 per 5 panjang dikalikan 2 per 5 lebar. Ini sama dengan PL per 14 per 25 PL. PL bisa kita coret menjadi 1 per 14 per 25. Ini sama dengan 25 per 14. Jadi perbandingan luas yang pertama dengan yang kedua adalah 25 dibanding 14. Jadi pilihan yang benar adalah yang D. Untuk soal selanjutnya, kita misalkan bahwa luas tanah Pak Anam sebesar N. Kemudian dikurangi untuk tambak sebesar 4 per 9 dari total, yaitu 4 per 9 N. Sedangkan selanjutnya dikurangi lagi untuk tanaman hidroponik sebesar sepertiga dari total, yaitu sepertiga N. Sehingga sisa luas tanahnya adalah N dikurang 4 per 9 N dikurang 1 per 3 N. Kita samakan penyebutnya menjadi 9 per 9 N dikurang 4 per 9 N dikurang 3 per 9 N. Ini sama dengan 2 per 9 N. Sisanya ini nanti digunakan untuk kandang kelinci. Ada 8 kandang. Jadi satu kandang itu memerlukan lahan sebesar, sisanya adalah 2 per 9 N dibagi dengan 8. Ini hasilnya adalah 2 per 72 N. Atau sama dengan 1 per 36 N. Jadi perbandingan luas kandang, satu kandang dengan luas lahan hidroponik itu sama dengan 1 per 36 N dibagi 1 per 3 N. Ini sama saja dengan 1 per 36 dikalikan 3 per 1. Sama dengan 3 per 36. Yaitu 1 per 12. Jadi perbandingan lahan yang digunakan untuk satu kandang kelinci dengan lahan hidroponik adalah 1 banding 12. Jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Berikutnya kita diminta untuk menentukan di antara kelima pilihan yang diberikan manakah yang bukan ukuran pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, yaitu A pangkat 2 ditambahkan B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, di mana C ini adalah sisi miring atau sisi terpanjang. Jadi kita periksa kelima pilihan ini manakah yang tidak memenuhi hubungan ini. Untuk yang pertama, 9 pangkat 2 ditambahkan 12 pangkat 2 sama dengan 81 ditambah 144. Hasilnya adalah 225 dan ini sama dengan 15 pangkat 2. Jadi yang A benar. Kemudian yang B, 5 pangkat 2 ditambahkan 12 pangkat 2 sama dengan 25 ditambahkan 144. Hasilnya adalah 169 dan ini sama dengan 13 pangkat 2. Jadi yang B benar. Pilihan yang C adalah 8 pangkat 2 ditambahkan dengan 15 pangkat 2. Sama dengan 64 ditambahkan dengan 225. Ini sama dengan 289 dan ini adalah 17 pangkat 2. Jadi yang C juga benar. Pilihan yang D, 7 pangkat 2 ditambahkan 24 pangkat 2. Sama dengan 49 ditambah 576. Sama dengan 625. Ini sama dengan 25 pangkat 2. Jadi yang D juga benar. Sedangkan yang E,
6 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 169. Ini sama dengan 205. Dan ini tidak sama dengan 18 pangkat 2. Jadi yang E salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Berikutnya diketahui bahwa Andi ada di posisi A. Kemudian Cindy ada di posisi C. Di antara mereka ada tugu banteng, di mana mereka nanti akan berpapasan. Jarak dari A ke B adalah 25 km. Ini jarak yang harus ditempuh Andi nantinya. Kemudian jarak dari B ke C, karena jarak dari A ke C adalah 35, maka jarak dari B ke C adalah 10 km. Dan itu adalah jarak yang harus ditempuh oleh Cindy. Kecepatan Andi adalah 15 km per jam. Kita diminta untuk menentukan kecepatan Cindy, kita misalkan dengan X, agar mereka saling bertemu di Tugu Banteng. Mereka akan bertemu di sini ketika waktu tempuh dari A ke B dan C ke B adalah sama. Jadi waktu yang digunakan oleh Andi sama dengan waktu yang digunakan oleh Cindy. Sama dengan waktu itu diperoleh dengan jarak dibagi kecepatan. Seperti ini. Kita masukkan nilainya masing-masing yang sudah diketahui. JA nilainya adalah 25, KA adalah 15, JC adalah 10, dan kita harus mencari KC. Kita misalkan dengan X. Kita kalikan silang, ini adalah 25X sama dengan 15 kali 10. Jadi X di sini sama dengan 150 dibagi 25, sama dengan 6. Jadi kecepatan yang harus digunakan oleh Cindy adalah 6 km per jam. Jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Berikutnya diketahui bahwa AC menyatakan garis tengah lingkaran atau diameter, kemudian D adalah titik pusat lingkaran. Kemudian diketahui bahwa sudut BAD besarnya 35 derajat, dan kita diminta untuk menentukan ukuran sudut DBC. Kita misalkan dengan X. Perhatikan bahwa sudut BAC itu menghadap busur BC. Dan juga sudut BDC juga menghadap busur BC. Sudut BAC karena titik A berada pada keliling lingkaran, maka dia disebut dengan sudut keliling. Sedangkan sudut BDC, karena D ada di pusat lingkaran, maka dia disebut dengan sudut pusat. Sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, dalam hal ini adalah BC, berlaku hubungan bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi diperoleh hubungan bahwa sudut BDC itu sama dengan 2 kali sudut BAC. Karena ukuran sudut BAC 35 derajat, maka ukuran dari sudut BDC adalah 70 derajat. Jadi ini nilainya adalah 70 derajat. Kemudian DB di sini menyatakan jari-jari lingkaran, DC juga menyatakan jari-jari lingkaran. Jadi segitiga BDC adalah segitiga sama kaki. Jadi sudut di kakinya harusnya sama. Karena ini X, maka di sini juga harus X. Kemudian jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi X ditambah X ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat. Diperoleh 2X sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat. Hasilnya adalah 110 derajat. Jadi X sama dengan 110 derajat dibagi 2. Hasilnya adalah 55 derajat. Jadi besar sudut DBC adalah 55 derajat. Pilihan yang benar adalah yang B. Berikutnya diketahui bahwa ada 100 orang yang duduk melingkar. Kita misalkan seperti ini. Dan seterusnya hingga ada 100 orang. Di mana setiap orang mengatakan bahwa orang di sebelah kanan dan kiriku adalah
berbohong. Kita diminta untuk menentukan banyak orang yang jujur. Kita misalkan orang yang ada di sini adalah orang yang jujur. Karena dia orang yang jujur, maka dia mengatakan yang benar. Padahal dia berkata, orang di kanan dan kiriku adalah orang yang berbohong. Jadi di sini adalah orang yang berbohong. Di sini juga orang yang berbohong. Kemudian kita tinjau orang yang ada di sini. Karena dia berbohong, maka yang dia ucapkan adalah salah. Padahal dia mengatakan orang di kanan dan kirinya adalah orang yang berbohong. Jadi harusnya dia diapit oleh orang yang jujur. Jadi di sini adalah orang yang jujur. Demikian juga dengan orang yang ada di sini, dia berbohong, maka dia diapit oleh orang yang jujur. Dapat dilihat bahwa orang yang jujur dan orang yang berbohong duduk berselang-seling. Jadi banyak orang jujur adalah setengah dari total orang. Karena total orang yang ada adalah 100, maka setengah dari 100. Jawabannya adalah 50 orang. Pilihan yang benar adalah yang C. Berikutnya diketahui bahwa Andika mengunjungi perpustakaan setiap 8 hari. Dan Bondan mengunjungi setiap 11 hari. Jika pada hari itu mereka bertemu, maka mereka akan bertemu lagi adalah 88 hari berikutnya. Ini diperoleh dari KPK dari 8 dan 11. Jika pada awalnya mereka bertemu pada hari Senin, kita harus menentukan 88 hari berikutnya itu adalah hari apa? Itu adalah pertemuan kedua mereka. Karena pada satu minggu ada 7 hari, sehingga hari itu akan berulang setiap 7 hari, maka kita perlu membagi 88 dengan 7. Kita tentukan sisanya berapa. 88 dibagi 7, itu sisa 4. Sehingga menambahkan 88 hari di sini, itu akan sama dengan menambahkan 4 hari dari awalnya hari Senin. Jadi Senin ditambahkan dengan 4 hari adalah Jumat. Jadi mereka kedua kali bertemu pada hari Jumat. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya diketahui ada sebuah balok. Kurang lebih gambarnya nanti seperti ini. Di mana ukuran panjangnya adalah 40. Ini 40. Tingginya adalah 20 dan lebarnya adalah 30. Di mana di dalam balok tersebut akan diisi dengan sebuah bola. Di sini diisi dengan bola. Kita diminta untuk menentukan luas permukaan maksimum bola yang bisa masuk ke dalam balok. Jika diperhatikan di sini, diameter bola maksimum adalah 20. Karena ketika dia lebih dari 20, dia bisa keluar balok. Dia tembus ke atas atau tembus ke bawah. Jadi diameter maksimumnya adalah 20 cm. Sehingga jari-jari maksimumnya adalah setengah dari diameter, yaitu 10 cm. Sehingga luas permukaan dari bola adalah 4 pi r kuadrat. Dengan R adalah 10, kita hitung 4 pi kalikan 10 pangkat 2. Karena R-nya kelipatan 10, maka kita gunakan pi-nya adalah 3,14. Jadi 4 kali 3,14 kalikan 100. Sama dengan 4 dikalikan 314. Hasilnya adalah 1256 cm kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Pada soal selanjutnya diketahui bahwa bilangan pecahan 12/5 dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kita diminta untuk menentukan nilai dari A ditambah B dan ditambah C. Kita jabarkan bentuk 12/5 menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 2 ditambah dengan 2/5. Kemudian kita perlu mengubah bentuk ini supaya pembilangnya 1. Ini menjadi 2 ditambah 1/5/2. Kemudian ini bisa ditulis dengan 2 ditambah 1/5/2 ini kita ubah dalam bentuk pecahan campuran, hasilnya adalah 2 ditambah 1/2. Di mana bentuk terakhir yang kita peroleh ini sudah sama dengan
bentuk yang kita harapkan. Jadi, diperoleh bahwa nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 2 juga, nilai C sama dengan 2 juga. Jadi, A ditambah B ditambah C sama dengan 2 tambah 2 tambah 2, sama dengan 6. Jadi pilihan yang benar adalah yang C. Berikutnya diketahui ada sistem persamaan seperti ini. Kita diminta untuk menentukan hasil penjumlahan A, B, dan C. Dengan menjumlahkan semua persamaan ini, kita tulis ulang terlebih dahulu. A min B per 2 sama dengan 1. B min C per 2 sama dengan 2. C min A per 2 sama dengan 3. Kita jumlahkan semuanya. Yang memuat A adalah ini dan ini, jadi kita kumpulkan A min A per 2, ditambahkan dengan yang memuat B adalah ini dan ini, B min B per 2, yang C juga demikian, C min C per 2, sama dengan total ini adalah 6. Jadi, A min A per 2 nilainya adalah A per 2, ditambah ini adalah B per 2, selanjutnya adalah ini diperoleh C per 2, sama dengan 6, sehingga setengah kita keluarkan menjadi A tambah B tambah C sama dengan 6. Jadi A tambah B tambah C nilainya adalah 6 dibagi dengan setengah, atau ini sama dengan 12. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Selanjutnya diketahui ada diagram lingkaran seperti ini, di mana porsi yang memilih bakso adalah 130 derajat, yang memilih sate adalah 80 derajat, dan yang memilih soto, kalau dilihat di sini, ini adalah sudut siku-siku, jadi besarnya adalah 90 derajat. Kita harus mencari terlebih dahulu rawon ini memiliki porsi berapa derajat. Karena satu lingkaran, jumlah sudutnya total adalah 360 derajat. Jika ini kita misalkan X, maka berlaku 130 derajat ditambah 90 derajat, ditambah 80 derajat, ditambah X, sama dengan 360 derajat. Jadi ini totalnya adalah 300 derajat, ditambah X sama dengan 360 derajat. Jadi X adalah 360 derajat dikurang 300 derajat, sama dengan 60 derajat. Jadi X di sini porsinya adalah 60 derajat. Kemudian diketahui total siswa adalah 96. Jadi satu putaran penuh ini adalah 96. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang menyukai rawon. Jadi yang menyukai rawon adalah sebesar 60 derajat, dari totalnya adalah 360 derajat, sedangkan total siswa adalah 96. Jadi kita kalikan, ini bisa kita coret, ini menjadi 1 dan ini 6. Jadi sama dengan 96 per 6. Ini hasilnya adalah 16 siswa. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Berikutnya diketahui bahwa perbandingan luas persegi dan luas segitiga adalah 2:1. Kita misalkan ada persegi, panjang sisinya adalah S, dan ada segitiga dengan tinggi adalah T dan alasnya adalah A. Maka ini bisa dituliskan menjadi sisi kali sisi dibagi setengah, alas kali tinggi sama dengan 2:1, atau ini sama dengan S kuadrat per setengah AT sama dengan 2/1. Kemudian ada persegi baru di mana sisi persegi menjadi 2 kali lipat. Jadi awalnya S menjadi 2S. Kemudian ada segitiga juga yang baru, di mana alas segitiga menjadi setengah semula. Jadi awalnya A menjadi setengah A. Tingginya tetap. Jadi yang ditanyakan adalah perbandingan luas persegi dan segitiga yang baru. Jadi luas persegi yang baru dengan luas segitiga yang baru. Luas persegi yang baru adalah 2S kali 2S. Sedangkan luas segitiga yang baru adalah setengah alas. Alasnya di sini adalah setengah A kalikan tinggi. Jadi 4S kuadrat dibagi
seperempat AT. Atau ini bisa dijabarkan dengan 4 dibagi setengah dikalikan S kuadrat per setengah AT. Ini sama nilainya dengan ini, yaitu ini 4S kuadrat, ini seperempat AT. Ternyata S kuadrat dibagi setengah AT itu nilainya adalah 2/1. Jadi ini sama dengan 4 dibagi setengah dikalikan 2/1 sama dengan 8 dibagi setengah. Atau ini sama dengan 16/1. Jadi perbandingan yang baru adalah 16 dibanding 1. Jawaban yang benar adalah yang C. Berikutnya diketahui ada 4 orang, yaitu BN, IN, BP, dan IP. Di mana ini adalah pasangan, ini juga pasangan. Kemudian ada 2 orang sebagai pecandu TV. Kemudian diketahui bahwa Ibu P bukan pecandu TV, berarti ini bukan. Kemudian ibu yang pecandu TV, yaitu berarti Ibu IN, juga penggemar lagu rock, berarti ini lagu rock disukai oleh Ibu IN. Kemudian suaminya paling menyukai lagu klasik, berarti Bapak BN menyukai lagu klasik. Kemudian diketahui bahwa ada 2 orang yang pecandu TV dan salah satunya menyukai lagu keroncong. Jadi Bapak BN jelas bukan pecandu TV karena dia menyukai musik klasik. Jadi pecandu TV satunya adalah Bapak BP dan dia menyukai lagu keroncong. Jadi Ibu IP menyukai lagu dangdut. Pertanyaan yang ditanyakan adalah penggemar lagu apakah Ibu IP? Jawabannya adalah lagu dangdut pilihan yang C. Berdasarkan ilustrasi pada soal sebelumnya, pertanyaannya adalah penggemar lagu apakah Bapak BN? Jawabannya adalah musik klasik. Pilihan yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya adalah tentang logika pengambilan kesimpulan. Di sini ada pernyataan bahwa jika harga barang turun atau pendapatan naik, maka daya beli masyarakat tinggi. Di mana faktanya adalah daya beli masyarakat sedang rendah. Kita misalkan, harga turun sebagai P, kemudian pendapatan naik sebagai Q, kemudian daya beli tinggi sebagai R. Di mana faktanya adalah daya beli rendah. Artinya ini adalah negasi dari R. Pernyataan yang diberikan di sini bisa dituliskan dengan jika P atau Q, maka akibatnya adalah R, di mana faktanya adalah negasi R. Ini adalah sebab dan ini adalah akibat, di mana akibat ini nyatanya tidak terjadi karena ini negasi dari ini. Sehingga yang bisa kita simpulkan karena akibat tidak terjadi adalah sebabnya tidak terpenuhi, yaitu negasi dari P atau Q, di mana ini adalah negasi P dan negasi Q. Artinya harga naik dan pendapatan turun. Jadi di antara kelima pilihan yang diberikan, pilihan yang paling tepat adalah yang C. Soal selanjutnya diketahui ada 2 pernyataan. Yang pertama adalah ada guru yang PNS di sekolah A, yang B tidak ada guru di sekolah A yang tidak mempunyai motor. Atau ini ekivalen dengan semua guru punya motor. Jika kita gambarkan pada himpunan, ini menyatakan himpunan guru di sekolah A. Kemudian ini menyatakan beberapa di antaranya adalah PNS. Karena semua guru punya motor, artinya semua guru yang ada di lingkaran besar ini punya motor. Kita lihat di antara kelima pilihan ini,
yang menjelaskan hubungan seperti ini. Yang A, tidak ada guru yang tidak PNS dan mempunyai motor. Ini salah, karena ada guru yang tidak PNS dan punya motor, yaitu yang ada di sini. Kemudian yang B, beberapa guru yang mempunyai motor bukan PNS. Ini benar. Yang punya motor di sini adalah bukan PNS. Yang C, setiap guru PNS tidak mempunyai motor. Ini salah juga, karena PNS ini adalah anggota himpunan yang besar. Kemudian kebanyakan guru mempunyai motor. Ini salah, karena semuanya punya motor. Yang E, ada guru PNS yang tidak mempunyai motor. Ini juga salah, karena PNS ada di dalam himpunan guru yang punya motor. Jadi jawaban yang paling benar adalah pilihan yang B. Berikutnya kita misalkan bahwa kalimat pulang awal itu sebagai P. Kemudian sedang ujian sebagai Q. Kemudian istirahat sebagai R. Sehingga pernyataan yang pertama, siswa tidak pulang lebih awal, maka siswa tidak sedang ujian. Ini bisa dituliskan dengan jika tidak P, maka tidak Q. Yang kedua, jika siswa pulang lebih awal, maka siswa akan segera istirahat. Atau bisa dituliskan jika P, maka R. Faktanya adalah siswa tidak segera istirahat. Artinya negasi R. Kesimpulannya adalah, ini sebagai sebab, ini sebagai akibat. Tapi akibatnya ini tidak terjadi. Ini dan ini berbeda, maka sebabnya tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya adalah negasi dari P. Kemudian kesimpulan yang kita peroleh, kita gunakan untuk penarikan kesimpulan di pernyataan pertama. Ini negasi P, ini sebagai sebab, ini sebagai akibat. Karena sebabnya ini sama, sebabnya itu terpenuhi, maka akibatnya ini terjadi. Jadi kesimpulannya adalah negasi Q. Atau ini artinya adalah siswa tidak ujian. Jadi, dari kelima pilihan yang diberikan, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal selanjutnya adalah tentang barisan bilangan. Di situ ada angka 3, 4, 8, 5, 6, 12, 9, dan 10. Kita coba perhatikan polanya di situ. 3 ke 4 itu adalah ditambah dengan 1. Kemudian 4 ke 8 adalah dikali 2. Kemudian 8 ke 5 adalah dikurang 3. Kemudian 5 ke 6 ditambah 1. 6 ke 12 dikali 2. 12 ke 9 adalah dikurang 3. 9 ke 10 adalah ditambah 1. Dengan melihat pola ini, maka urutannya adalah ditambah 1 kali 2 kurang 3. Tambah 1 kali 2 kurang 3. Tambah 1, jadi berikutnya adalah kali 2, kemudian nantinya adalah dikurang 3. Jadi 10 kali 2 adalah 20. Kemudian 20 dikurang 3 adalah 17. Jadi dua bilangan berikutnya adalah 20 dan 17. Jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Pola bilangan selanjutnya ada angka 1, 2, 5, 8, 2, 10, 27, 2, 15, dan titik-titik. Di sini ada 3 subbarisan dari barisan utama. Kita coba tandai. Yang pertama adalah 1, 8, 27. Yang kedua adalah ada angka 2, 2, dan 2. Seperti itu, nilainya selalu sama. Kemudian pola yang ketiga adalah 5, 10, 15. Ini ke sini. Jadi, untuk yang titik-titik ditanyakan itu diperoleh dari sini. Ini ke sini, kemudian ke titik-titik yang ini. Di mana 1 di sini adalah 1 pangkat 3, 8 adalah 2 pangkat 3, 27 adalah 3 pangkat 3, jadi selanjutnya adalah harusnya 4 pangkat 3, yaitu 64. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Berikutnya adalah tentang barisan huruf. Di situ diketahui ada huruf A, B, Z, Y, E, F, V, U, dan I. Kemudian 2 huruf selanjutnya.
Di sini ada 2 subbarisan. Yang pertama adalah AB, EF, dan I dan titik-titik yang pertama. Kita tandai di sini adalah AB, EF, dan I. Di mana ini ke sini melewati 2 huruf, jadi seharusnya dari ini ke selanjutnya juga melewati 2 huruf. Jadi ini adalah huruf J. Ini huruf J. Kemudian di pola yang kedua ada ZY, VU. Kemudian harusnya ada di sini 2 huruf berikutnya. Di sini adalah ZY ada di sini bergerak mundur, VU juga di sini bergerak mundur. Di mana dari sini ke sini dia melewati 2 huruf. Jadi berikutnya juga harus melewati 2 huruf, yaitu R dan Q. Jadi di sini harusnya R dan Q. Jadi titik-titik yang pertama dan titik-titik yang kedua itu diisi dengan huruf J dan R. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Soal berikutnya adalah tentang hubungan antar kata. Di sini ada kata menara dan kata tinggi, di mana menara adalah kata benda dan tinggi adalah kata sifat. Jadi di antara kelima pilihan yang diberikan, kita harus menentukan yang menunjukkan hubungan kata benda dan kata sifat. Pilihan yang A ini salah karena ini adalah kata kerja, jadi tidak sama dengan yang diberikan. Yang B ini benar, air adalah kata benda dan keruh adalah kata sifat. Untuk yang C ini salah karena dua-duanya adalah kata benda. Yang D juga salah karena lagi-lagi kata benda semuanya. Yang E juga salah karena angin kata benda, hujan juga kata benda. Jadi yang memenuhi hubungan sama antara menara dan tinggi adalah kata air dan kata keruh. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Berikutnya diketahui ada kata Panama dan kata Pasifik, di mana Panama di sini adalah nama negara dan Pasifik adalah nama samudra. Hubungan kedua kata ini adalah saling berbatasan, di mana negara Panama berbatasan dengan samudra Pasifik. Jadi di antara kelima pilihan ini, kita harus memilih yang memiliki hubungan sama dengan kata Panama dan Pasifik. Di antara pilihan yang ada, yang merupakan samudra adalah kata Hindia, Samudra Hindia. Dan Madagaskar adalah nama negara yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Panama adalah negara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan Madagaskar adalah negara yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Pada pertanyaan berikutnya, diketahui ada kata jauh dan kata distal, di mana distal di sini artinya juga jauh. Jadi hubungan dua kata ini adalah mereka saling bersinonim. Di antara kelima pilihan yang diberikan, kita harus menentukan pasangan kata yang saling bersinonim. Yang A, dekat dengan orbital ini tidak ada hubungan. Kemudian pinggir dan marginal ini saling bersinonim, karena marginal itu artinya pinggir atau tepi. Kemudian yang C ini salah, proksimal artinya dekat, tidak ada hubungannya dengan tepi. Kemudian lateral itu artinya tepi, tidak bersinonim dengan tengah. Digital dan cepat juga tidak berhubungan. Jadi jawaban yang paling benar adalah pilihan yang B. Soal selanjutnya adalah tentang gambar, di mana gambar 1 dan gambar 2 saling berhubungan, dan hubungan tersebut juga dimiliki oleh gambar 3 dan gambar 4. Kita lihat bagaimana unsur pada masing-masing gambar bergerak. Yang pertama adalah bintang di sini, awalnya di dalam sesuatu pindah keluar di kanan. Jadi di gambar 3 yang berada di dalam sesuatu adalah gambar segi 5. Jadi dia pindah keluar di sebelah kanan, atas. Jadi pilihan A salah, pilihan B juga salah karena dia di bawah, pilihan E juga salah. Kemudian kita lihat unsur berikutnya, yaitu ada lingkaran, awalnya di luar pindah ke dalam. Jadi harusnya ini persegi, awalnya di luar pindah ke dalam sesuatu di sini. Kemudian kita lihat unsur yang berikutnya, adalah bentuk segitiga di sini. Ternyata dia menjadi segi 4. Awalnya 3 sisi menjadi 4 sisi. Jadi ini awalnya adalah diamond dengan 4 sisi, harusnya menjadi segi 5 dengan 5 sisi. Warna dipertahankan, awalnya putih tetap putih, awalnya hitam tetap hitam. Jadi ini harusnya menjadi hitam. Jadi pilihan yang benar adalah yang C.
Berikutnya diketahui gambar sedemikian rupa, kita akan menentukan gambar keempatnya seperti apa. Kita lihat bagaimana unsur di gambar pertama berpindah ke gambar kedua. Yang pertama adalah unsur kotak dengan isi hati, awalnya di sini pindah ke sini. Di mana itu diperoleh dengan memutar ini berlawanan arah jarum jam ke sini sebesar 180 derajat. Jadi bentuk bulan sabit ini harus diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat. Diperoleh bentuknya akan di sini posisinya. Bulan sabitnya terbalik. Kemudian yang berikutnya ada unsur lingkaran, awalnya di sini pindah ke sini. Di mana itu diperoleh dengan memutar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi bentuk panah ini diputar ke kanan 90 derajat. Jadi diperoleh panahnya akan menjadi seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Selanjutnya, dari gambar pertama ke gambar kedua, seperti kita menaruh cermin di antara mereka. Jadi gambar kedua ini adalah hasil pencerminan dari gambar pertama. Ini dicerminkan ke sini, ini dicerminkan ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Jadi kita harus menaruh cermin di antara gambar ketiga dan gambar keempat di sini. Di mana unsur-unsur di gambar ketiga harus dicerminkan semuanya. Unsur ini ketika dicerminkan ke sini, ini bentuknya awalnya L, jadi L-nya di sini terbalik. Berwarna hitam. Kemudian, unsur ini ketika dicerminkan ke sini, bentuknya tetap miring, di mana warna hitamnya adalah di atas. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang A, sedangkan yang B, C, D, dan E sudah pasti salah. Untuk soal pertama diketahui ada sistem persamaan seperti ini, kemudian kita diminta untuk menentukan hasil penjumlahan A, B, dan C. Dengan menjumlahkan ketiga persamaan, maka akan diperoleh A plus B plus C ditambah B min C per 2 ditambah C min A per 2 ditambah A min B per 2 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. Kemudian kita pecah bentuk ini. Kita tulis ulang terlebih dahulu. A plus B plus C ditambah B per 2 min C per 2 ditambah C per 2 min A per 2 ditambah A per 2 min B per 2 sama dengan 6. Dimana ini karena negatif ini positif maka habis. Demikian juga ini dengan ini dan ini dan ini. Jadi diperoleh A plus B plus C hasilnya adalah 6. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Selanjutnya diketahui bahwa Adam dapat berlari 6 putaran setiap 10 menit. Kemudian Bisma dapat melakukan 2/3 dari yang dilakukan oleh Adam. Ini bisa kita coret. Ini menjadi 2, hasilnya adalah 4 putaran per 10 menit. Untuk Chandra, dalam 15 menit, dia dapat melakukan 5 putaran. Kemudian diketahui bahwa mereka semua berlari dalam waktu 45 menit. Jadi kecepatan ini kita kalikan dengan waktunya. Masing-masing adalah 45 menit. Hasilnya adalah, untuk Adam adalah 270 per 10 putaran. Dan ini sama saja dengan 27 putaran. Sedangkan yang dilakukan Bisma adalah, kita kalikan dengan 45 menit, yaitu 180 per 10 putaran. Ini adalah 18 putaran. Sedangkan yang dilakukan Chandra adalah, ini kalikan dengan 45 menit. Ini bisa kita coret dengan 3, hasilnya adalah 15 putaran. Jadi total yang mereka lakukan adalah 27,
ditambah 18 dan ditambah 15. Hasilnya adalah 60 putaran. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Berikutnya diketahui ada sistem persamaan seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan hasil perkalian X, Y, dan Z. Dengan mengalihkan ketiga persamaan, kita tulis ulang terlebih dahulu. Dikalikan dengan Y kali Z per X, dikalikan Z kali X per Y, sama dengan 1 kali 2 kali 3. Di mana di sini perkaliannya ada pembilang dan penyebut yang sama, sehingga bisa kita coret Y ini dengan Y ini, kemudian Z dengan Z, X dengan X, sehingga tersisa ini saja. Diperoleh X kali Y kali Z sama dengan perkalian 1, 2, dan 3, yaitu 6. Jadi jawaban yang benar perkalian dari X, Y, Z hasilnya adalah 6, pilihan yang E. Untuk soal selanjutnya diketahui ukuran sudut ABC seperti ini, kemudian diketahui bahwa hubungan sudut A dan B adalah berpelurus. Artinya hasil penjumlahan sudut A dan sudut B adalah 180 derajat karena mereka berpelurus. Jadi, ini bisa kita ganti dengan X plus 40 ditambah 2X plus 20 sama dengan 180. Ini kita jumlahkan dengan ini menjadi 3X plus 60 sama dengan 180. Jadi 3X sama dengan 180 dikurang 60 adalah 120. Jadi nilai X adalah 120 per 3 atau sama dengan 40. Jadi ukuran sudut A di sini adalah 80, sedangkan ukuran sudut B adalah 100. Kemudian diketahui juga bahwa sudut A dan C berpenyiku. Jadi jumlah sudut A ditambah dengan sudut C adalah 90 derajat. Karena sudut A adalah 80 dan sudut C adalah Y, maka diperoleh nilai Y adalah 10. Jadi, penjumlahan dari X plus Y adalah 40 ditambah 10. Hasilnya adalah 50. Jawaban yang benar adalah pilihan yang B.